Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Andi Sumangalipu, dosen tetap pada program studi S1 Bisnis Digital Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamandukkeleng, Sulawesi Selatan. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya dalam aspek pengajaran untuk sertifikasi dosen tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah pengantar teknologi informasi. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS yang disusun dengan pendekatan project based learning yang menekankan pada pembelajaran berbasis proyek. Mata kuliah ini dirancang agar mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar teknologi informasi, mampu menganalisis kebutuhan teknologi informasi atau aktivitas bisnis digital, serta mampu merancang solusi sederhana berbasis teknologi informasi dan mengimplementasikannya secara bertanggung jawab dengan menjunjung tinggi etika akademik dan etika profesi. Selanjutnya, mata kuliah ini terdiri dari beberapa pokok pembahasan, yaitu konsep dasar teknologi informasi satu pertemuan, perkembangan teknologi informasi satu pertemuan, infrastruktur dan sistem komputer 2 pertemuan, jaringan komputer dan internet satu pertemuan, basis data satu pertemuan, teknologi digital terkini 2 pertemuan yang diantarai oleh ujian tengah semester yang berbasis proyek. Selanjutnya, keamanan informasi dan etika digital satu pertemuan, aplikasi teknologi informasi dalam bisnis digital satu pertemuan, transformasi digital dalam organisasi satu pertemuan, masa depan teknologi informasi satu pertemuan. Selanjutnya adalah pertemuan-pertemuan yang diikuti oleh praktik riset, identifikasi kebutuhan teknologi informasi, kemudian yang dilanjutkan dengan pertemuan berikutnya dengan melakukan perancangan kebutuhan teknologi informasi. Kemudian saat UAS, ujian akhir semester, digunakan untuk melakukan evaluasi dan implementasi proyek serta pembuatan laporan hasil proyek. Selanjutnya, pada mata kuliah ini memiliki pembobotan dengan pembagian penilaian, yaitu 35% ujian akhir semester, 30% penugasan, 25% ujian tengah semester, 10% dari kuis. Metode pembelajaran yang kami bebankan pada mata kuliah ini mengadopsi sistem blended learning yang menggabungkan antara kuliah tatap muka dan diskusi atau penugasan secara daring melalui sistem aplikasi Learning Management System kampus kami, yaitu https://lms.lamadukkeleng.ac.id. Selanjutnya, kita akan menyaksikan cuplikan video pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas dengan pokok bahasan konsep dasar teknologi informasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita pertama-tama mengucapkan syukur kepada Allah karena kita masih diberi kesempatan untuk hadir pada hari ini. Adik-adik sekalian, pada hari ini, pagi ini, semangat? Semangat. Semangat? Semangat. Bisnis digital? Semangat. Oke, baik. Pada hari ini kita akan belajar terkait dengan pengantar teknologi informasi. Karena ini adalah pertemuan pertama, maka kita akan menyampaikan beberapa tema yang akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikut. Namun sebelum itu, saya ingin adik-adik untuk melakukan absensi. Silahkan melakukan scan pada layar kita. Silakan. Oke, baik. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari untuk pertemuan selanjutnya.
Pertama, pada hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar teknologi informasi. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar infrastruktur komputer, kemudian ada sistem komputer, ada jaringan komputer, internet, dan cloud computing. Kita akan belajar aplikasi digital dan sistem informasi, ada keamanan informasi dan etika digital, ada artificial intelligence, ada internet of things, big data, dan blockchain. Nanti kita akan belajar blockchain juga. Oke adik-adik, sebelum kita mulai, saya ingin Anda melakukan interpretasi terkait gambar di atas. Oke, kira-kira kalau melihat gambar yang di atas ini, apa yang ada di benak Anda? Apa? Yang dilakukan dua anak ini biasa waktu kita kecil, kita mungkin adik-adik sekalian yang sudah hidup di era digital tidak ya, tapi di era saya, kita melakukan komunikasi masa kecil, kaleng dengan benang itu. Nah, apa yang terlintas di pikiran Anda? Komunikasi. Jadi ada kaitannya dengan teknologi informasi. Jadi apapun yang kita lakukan termasuk pada gambar di atas ini menggunakan alat yang sederhana untuk menyampaikan informasi. Ini juga disebut teknologi informasi, hanya saja teknologinya tidak secanggih saat ini. Oke, baik, kita lanjut. Adik-adik sekalian, sebelum kita masuk saya ingin bertanya terkait dengan teknologi informasi. Namun sebelum itu kita akan memisahkan sedikit bahwa teknologi informasi itu memiliki dua diksi, dua kata antara teknologi dan informasi. Kita akan menjelaskan satu-satu agar nanti Anda dapat dengan mudah memahami teori-teori terkait dengan teknologi informasi dengan menggali substansi dari makna setiap katanya. Jadi ada kata teknologi dan informasi. Sekarang saya mau tanya adik-adik, ada yang tahu apa arti teknologi? Perangkat, boleh, benar. Alat. Inovasi. Apa lagi? Baik, tadi ada yang mengatakan alat. Ada yang mengatakan perangkat. Apa lagi? Inovasi. Boleh. Baik. Adik-adik sekalian, mari kita lihat apa makna teknologi itu. Dari kita menggali dulu secara epistemologis dari bahasa Yunani, itu terdiri dari kata tekne dan logos. Kalau logos mungkin sering Anda dapatkan, sedangkan tekne berarti seni atau keterampilan, keahlian atau cara membuat sesuatu. Sementara logos adalah ilmu, kajian atau pengetahuan. Sehingga jika kita gabungkan ini, itu teknologi seolah memberi makna ilmu terkait dengan keahlian atau keterampilan teknologi. Ini menurut epistemologisnya ya. Nah ini. Selanjutnya, kita dapat menerjemahkannya bahwa teknologi adalah ilmu atau pengetahuan. Tadi ada yang mengatakan alat perangkat, di sini tentang cara atau metode, itu sama. Alat perangkat, cara, metode untuk membuat atau melakukan sesuatu. Jadi teknologi itu boleh Anda katakan segala peralatan atau segala perangkat atau metode cara untuk membuat sesuatu. Tapi kita coba melihat bagaimana definisi dari Kamus Bahasa Indonesia, KBBI. Kalau KBBI itu pertama diartikan sebagai metode ilmiah. Sebenarnya teknologi itu adalah metode ilmiah. Ini erat kaitannya dengan epistemologisnya ya. Tekne yang berarti seni, keahlian, terus logos ilmu, berarti metode ilmiah
untuk mencapai tujuan praktis atau pengetahuan. Terus yang mana yang kedua adalah keseluruhan sarana. Nah, ini ada kata baru, kurang lebih sama maknanya, alat, perangkat, sarana, metode, cara. Jadi adik-adik kalau ketemu dengan apa itu teknologi, dengan gampang sudah bisa memahami bahwa segala alat yang digunakan, mau segala cara, segala metode yang digunakan untuk, ya ini ada penjelasannya, untuk kelangsungan hidup manusia. Boleh juga Anda mengatakan bahwa segala alat, perangkat, cara, metode untuk kepentingan atau keperluan manusia, untuk membantu dalam kehidupan manusia sehari-hari. Jadi itu terserah Anda, sepanjang tidak jauh dari substansi maknanya. Nah, ini nanti akan memudahkan Anda untuk memahami teori-teori terkait pendapat para ahli. Jadi tidak harus Anda nanti menghafal mati gitu. Nah, kita beri kesimpulan sederhana, definisi menurut pendapat kita tadi yang kita rangkum. Cara, alat, metode penerapan ilmu, karena terkait dengan logos berarti penerapan ilmu untuk memudahkan pekerjaan manusia. Jadi teknologi adalah alat untuk memudahkan kita. Nah, tadi ada gambar sebelumnya, slide pembuka, anak-anak yang sedang bermain telepon-teleponan menggunakan peralatan sederhana. Sebenarnya itu adalah perangkat untuk memudahkan berkomunikasi gitu. Apakah teknologi itu hanya terbatas dengan perangkat-perangkat yang canggih atau modern? Di zaman purba misalnya, apakah ada teknologi? Hah? Tidak ada. Terus yang mengatakan ada? Ada. Coba angkat tangan dulu yang mengatakan tidak ada. Yang mengatakan berarti sebagai sisanya mengatakan ada ya? Oke. Jadi perlu diketahui bahwa karena tadi definisi kita bahwa teknologi itu adalah cara alat untuk memudahkan pekerjaan manusia, berarti orang yang hidup di masa lampau yang peralatannya zaman batu, apakah butuh peralatan atau cara metode untuk hidup? Butuh. Berarti teknologi sudah ada di zaman itu, tapi teknologinya adalah ya teknologi sesuai dengan zamannya. Ketika manusia purba memotong menggunakan misalnya pecahan batu untuk memotong apa saja, atau menangkap ikan dengan tombak buatannya dari batu misalnya, karena zaman batu, itu teknologi. Jadi bisa kita katakan bahwa tanpa teknologi kita susah untuk survive hidup, iya kan? Karena makanya definisinya teknologi itu adalah cara, alat, metode untuk membantu kelangsungan hidup manusia, untuk membantu kemudahan pekerjaan manusia. Baik, sampai di sini sudah paham ya apa itu teknologi? Kita tes. Siapa yang bisa jawab mengulang apa itu teknologi? Coba, teknologi. Cara atau alat untuk memudahkan pekerjaan manusia. Cara dan alat untuk memudahkan pekerjaan manusia, pekerjaan kita. Oke, selanjutnya. Nah, kita lihat 4 paradigma atau 4 pendapat dari ahli. Saya sengaja ada banyak pendapat ahli, saya ambil ini untuk membedakan mereka penekanannya pada apa. Di sini teknologi adalah keseluruhan metode. Dia menggunakan kata metode tadi kita sudah sebutkan. Terus di sini penerapan ilmu. Jadi teknologi itu memang penerapan ilmu secara bahasa. Di sini menggunakan bahwa suatu rancangan atau desain itu juga adalah teknologi. Dan menurut Miyarso, teknologi adalah proses. Ternyata ada juga yang mendefinisikan teknologi adalah termasuk proses. Proses yang meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan. Nah, dengan Anda memahami tadi substansi maknanya, nah Anda akan gampang mengingat pendapat-pendapat para ahli.
karena tidak akan jauh daripada definisi awalnya, esensi maknanya. Baik, saya lanjutkan kepada, saya anggap adik-adik sekalian sudah mengetahui mana teknologi. Kita lanjut kepada informasi. Informasi apa? Data. Pengetahuan, informasi. Terus ada yang mengatakan informasi, data. Terus pengetahuan tadi apa lagi? Hah? Apa? Pesan. Ya, terus apa lagi? Informasi. Saya ingin menginformasikan kamu bahwa kita ujian besok. Itu maksudnya apa? Saya apa? Informasi. Hah? Saya menginformasikan Anda. Nah, baik, kita lihat kepada Kamus Bahasa Indonesia. Secara ini saya typo ya, mestinya ini secara etimologis, oke? Bahasa Latin informare. Informare itu memberi bentuk atau membentuk atau mengajarkan atau memberi pengetahuan. Atau dengan kata lain, simpelnya memberitahu. Saya memberitahu Anda bahwa kita akan ujian besok. Saya menginformasikan kepada Anda, kita ujian besok. Sama. Kurang lebih sama. Jadi, informasi juga adalah memberi pengetahuan atau memberitahu. Ini secara sederhananya ya, memberi pengetahuan. KBBI memberikan makna penerangan, bukan penerangan lampu, tapi memberi Anda sesuatu menjadi jelas dan terang. Nah, itu maksudnya. Ada pemberitahuan, ada kabar. Jadi, informasi itu juga bermakna kabar. Nah, berita juga, kalau ke berita, pembaca berita itu kan memberi informasi kepada kita. Nah, berarti bahwa informasi adalah penerangan, pemberitahuan, kabar, berita. Atau segala sesuatu yang membuat Anda menjadi tahu. Ya kan? Gampangnya itu informasi. Nah, oke, kita lanjut. Kesimpulan sederhananya dari semua yang ada tadi ini, sebelum kepada melihat pendapat para ahli ya, kesimpulan sederhananya, informasi adalah segala bentuk keterangan. Kan penerangan itu adalah keterangan. Atau berita yang menambah pengetahuan atau pemahaman Anda tentang suatu hal. Oke? Tadi juga ada yang mengatakan data, itu masuk itu data. Nanti kita akan bedakan. Itu agak lebih detail dan lebih ilmiah adalah penggunaan kata data. Oke, selanjutnya. Menurut para ahli, ini ada 3 yang saya ambil sampel. Tadi ada yang mengatakan data ya. Para ahli di sini menggunakan istilah informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang bermakna, jadi data yang bermakna bagi penerimanya dan memiliki nilai nyata yang dipersepsikan untuk pengambilan keputusan. Berarti data yang diberi makna agar bisa dijadikan dalam mengambil keputusan. Sementara pendapat James O'Brien bahwa juga mendefinisikan bahwa informasi adalah data yang telah dikonversi ke dalam konteks bermakna. Jadi sama-sama bahwa data yang memberi makna, di sini Raymond McCloud, informasi merupakan data yang telah diproses. Tadi juga ada teknologi terkait dengan proses. Di sini juga informasi adalah proses sehingga memiliki arti. Jadi ujungnya adalah data yang memiliki makna atau arti. Iya kan? Dari ketiga pendapat ini. Yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi hampir semua definisi para ahli ini sama sepanjang Anda memahami konsep atau esensi maknanya.
Ini saya ingin membedakan kenapa para ahli tadi itu menggunakan data, bukan menggunakan kata kabar atau yang kita gunakan tadi itu, justru menggunakan data. Kenapa? Malah para ahli tadi itu dari pendapatnya data yang memiliki makna. Artinya ada yang tidak memiliki makna. Ya. Berarti informasi sebenarnya, data dan informasi, data itu sebenarnya tidak memiliki makna. Makanya para ahli memberi penjelasan bahwa data yang sudah memiliki makna, karena pada dasarnya data dianggapnya belum memiliki makna. Kalau informasi itu sudah lengkap. Mari kita lihat perbedaannya. Sorry, ini fakta belum diolah. Kalau data itu fakta belum diolah. Sementara informasi, data yang telah diolah dan memiliki makna. Jadi informasi sebenarnya adalah data yang sudah memiliki makna. Karena kita memang mencari definisi informasi, tidak mungkin menggunakan kata informasi itu sendiri. Jadi informasi, selain Anda mendefinisikan tadi dengan pendapat Anda, itu sudah benar. Namun secara detail para ahli menggunakan data yang memiliki makna. Kemudian bedanya lagi dari segi pemahaman, bahwa data belum memberi Anda pemahaman, sementara informasi sudah memberi pemahaman. Maksudnya apa? Misalnya saya punya data begini, anggaplah ini data ya, saya tulis data 20, 120, Anda paham tidak ini? Informasi yang di atas. Tidak, karena belum memberi makna. Setelah diberikan makna, baru bernilai sebagai informasi. Kita lanjut ya, masih ada perbedaannya dari segi manfaat. Belum menjadi dasar keputusan untuk dapat dimanfaatkan. Sementara informasi sudah bisa diolah, dimanfaatkan. Jadi informasi itu bisa datang dari mana saja. Ada yang tahu informasi yang bisa menjadikan Anda tahu akan sesuatu apa gitu informasi? Apakah hanya melalui informasi lisan? Bentuk misalnya Anda membaca melalui teks, itu memberi Anda informasi tidak? Berarti tulisan memberi Anda informasi. Iya kan? Bahkan tanpa berkomunikasi pun, misalnya saya lihat misalnya matanya begini-begini, memberi informasi ke saya agak ngantuk gitu. Atau dia senyum terus, wah dia bahagia. Itu memberi informasi dari gestur tubuh Anda. Berarti banyak sumber yang bisa membuat kita mendapatkan informasi ya. Oke, kita lanjut. Karena tadi kita sudah tahu semua terkait dengan informasi, bolehlah kita menyimpulkan sendiri bahwa informasi adalah sekumpulan data yang telah diolah sehingga memiliki makna. Lagi-lagi memiliki makna. Kalau kita menggunakan kata data, berarti harus memiliki makna. Jadi data yang sudah diolah memiliki makna, memiliki terserah relevansi, nilai atau guna, sehingga dapat digunakan untuk mengambil keputusan atau memecahkan masalah kehidupan Anda. Oke, selanjutnya bisa juga kita menuliskan bahwa informasi adalah data yang diolah, kemudian diorganisasikan, kemudian diberi konteks. Diberi konteks sama artinya diberi makna. Diberi konteks memiliki makna serta dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman suatu keadaan. Jadi data sudah diolah agar nanti data itu Anda paham. Kalau Anda paham data itu berarti itu bernilai menjadi informasi. Itu ya. Oke, adik-adik sekalian, sampai di sini ada yang mau bertanya? Sebelum kita simpulkan terkait dengan apa itu teknologi. Karena sudah tahu makna teknologi, sudah tahu makna informasi. Kita mau gabung teknologi informasi apa jadinya? Ada yang mau cara simple, mau cara susah, terserah. Ada? Jadi teknologi informasi adalah
Ah? Saya, Ya. teknologi informasi menurut saya adalah cara memudahkan kehidupan sehari-hari dengan berbagai makna. Boleh. Jadi simple, yang sangat simple adalah alat untuk menyampaikan informasi. Iya kan, teknologi informasi kan. Bisa juga bahwa alat yang kita gunakan untuk mengolah data, kalau menggunakan istilah data. Boleh seperti itu. Jadi simpelnya sebenarnya teknologi informasi itu adalah alat untuk menyampaikan informasi. Jadi pada diri kita alat untuk menyampaikan informasi apa? Bicara, komunikasi. Nah, tadi itu saya kasih contoh model teknologi informasi yang masih konvensional, yang anak-anak yang sedang menelpon atau yang saya kasih gambaran tadi. Sekarang kenapa kita cenderung mendefinisikan teknologi informasi kepada terkait dengan komputer, penggunaan komputer, internet. Kenapa? Karena itu adalah cara yang paling modern saat ini. Cepat, lebih tepat menggunakan teknologi modern ya. Bukan berarti teknologi sebelum-sebelumnya tidak ada teknologi. Semua menggunakan teknologi. Nah, ini ada beberapa definisi bahwa teknologi informasi penerapan ilmu pengetahuan kurang lebih sama, menggunakan metode perangkat untuk memperoleh, mengolah, menyimpan. Ini lebih terdengar definisi dari sistem informasi manajemen ya. Jadi kurang lebih memang sama. Ada makna manajerial, ada fungsi manajerial di dalamnya. Nah, ini juga sama, informasi penggunaan berbagai perangkat mengelola informasi sehingga dapat digunakan secara efektif, efisien. Jadi alat atau cara yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara efisien, efektif. Nah, ini yang lebih sederhana. Sementara untuk penggunaan definisi modern, teknologi informasi, penerapan teknologi komputer dan internet untuk memperoleh, mengolah, menyimpan, mengirimkan, dan menyajikan informasi. Baik adik-adik sekalian, cukup sekian hari ini. Dan perlu diingat bahwa kita ada penugasan. Silahkan akses LMS kita, lms.lemaddukeleng.ac.id untuk mengakses tugas. Juga Anda bisa melihat video-video yang ada di sana, materi-materi yang ada di sana. Nanti kita materi kita ini mata kuliah kita ini akan berbasis project. Nanti mid dengan final akan menghasilkan sebuah project. Baik ya, terima kasih kehadiran adik-adik sekalian pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran yang saya sampaikan dengan harapan dapat memberikan gambaran secara keseluruhan metode yang saya terapkan di dalam pembelajaran di dalam kelas. Melalui kesempatan ini, saya ingin berterima kasih kepada Kemendikbudristek, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, LL Dikti Wilayah 9 atas kesempatan yang diberikan pada hari ini, dan terima kasih kepada seluruh Sivitas Akademika Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lemaddukeleng, serta kepada adik-adik mahasiswa yang telah terlibat dalam pembuatan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.